Keikku, Tuan Muda. Apa yang terjadi? Ada masalah APA? Cepat, kita pergi. Cepat. Keikku, apa yang kau lakukan? Tuan Muda, aku pakai 3 jarum rahasia surgawi untuk menyegel sepenuhnya racun neraka 9 di tubuhmu. Keikku, 3 jarum rahasia surgawi. Ini membutuhkan tenaga hidupmu, esensimu untuk menyegel racun. Ini akan membunuhmu. Tuan Muda, nyawa keluarga Gu adalah pemberian ayahmu. Melakukan ini untukmu sudah seharusnya. Meski 3 jarum rahasia surgawi telah menyegel racun di seluruh tubuhmu, juga menyegel kekuatan bela dirimu. Nanti, setiap jarum dicabut, walau kekuatanmu pulih 30%, racun akan meledak dahsyat. Saat itu, dewa pun tak bisa selamatkanmu. Jadi, jangan pernah cabut jarumnya. Jangan pernah. Keikku. Keikek, apa yang terjadi denganmu? Yanran, dia penyelamat keluarga Gu. Kau harus menikahinya. Ini. Keikek, bagaimana mungkin? Yanran, janji pada kakek akan menikahinya. Keikek, tidak, aku tak bisa. Bagaimana aku bisa menikah dengan orang tak kukenal? Jangan bilang kau tak kenal dia. Keluarga pemuda ini adalah penyel amat kita. Dulu, nyawa kita semua diselamatkan ayah pemuda ini. Yanran, dengarkan kakek. Nikahi saja dia. Kakek memohon padamu. Keikek. Baik, aku berjanji. Kakek, aku sungguh berjanji. Bagus. Kalau begitu, kakek bisa pergi dengan tenang. Tapi, Yanran, ingat baik-baik. Jangan pernah cabut 3 jarum rahasia surgawi dari tubuhnya. Tidak boleh ada alasan. Jika tercabut, dewa pun tak bisa selamatkan dia. Yanran, ingat ini. Ingat baik-baik. Keikek. Keikekku. Cincin. Astaga. Racun dinginmu kambuh. Aku akan salurkan energi sejati. Selama 2 tahun terakhir, dia merawat racun dingin. Dengan cara seperti itu, setiap 3 hari sekali, aku berutang banyak padanya. Yanran, maafkan aku, karena memaksamu menikah dengan pria sakit seperti aku. Kau sudah menderita bertahun-tahun. Jangan bicara begitu. Keluarga Gu berutang budi, yang tak bisa kami lunasi seumur hidup. Lagi pula, kita sudah suami istri. Mengapa masih formal seperti ini? Yanran, aku berjanji padamu, setelah kemampuan bela diriku pulih, aku akan membuatmu menjadi wanita paling bahagia di dunia ini. Selama kau sehat dan selamat, aku sudah bahagia. Guru Besar, Ada Keaton Dararat, Hu Feng, calon pemimpin sekte Guyun, menyerbu untuk menantang perguruan kita. APA, cepat, antar aku ke sana. Baik. Kau istirahatlah dulu. Tunggu, aku ikut denganmu. Mana Guyanran si ketua perguruan? Cepat keluar dan temui aku. Tuan Muda Ho, mengapa kau sakiti tanpa alasan? Murid-murid perguruan Tianxuan kami, kau pikir kami tak ada yang bisa membela? Si brengsek tak berguna, berani longkok di hadapanku. Kakak senior. Dia bisa mewujudkan energi. Itu tingkat Grandmaster. Mewujudkan energi menjadi bentuk fisik. Itulah kekuatan Grandmaster. Setidaknya kau punya sedikit pengetahuan. Cepat beritahu Hall Master MU Guyanran untuk keluar segera. Menemiku. Tuan Muda Hu. Hall Seni Bela Diri Tian Shen kami, dan Sekte Guyun selalu menjaga urusan sendiri. Kau datang tanpa alasan, melukai murid-murid kami. Apa maksudmu?
Maksudku apa? Perlu kujelaskan lagi? Nona cantik, kami sengaja datang untuk memprovokasi kalian. Jangan keterlaluan. Di dunia persilatan yang kuat berkuasa, hari ini kami datang untuk menindas para pikandang. Bisa apa kalian? Kau SI Jagal Berdara. Peringkat ke-10 daftar surgawi, Lu Tiancheng. Oh, takbrak. Nona cantik, matamu cukup awas. Apa yang kau mau? Apa yang kami sudah lama ku dengar. All Master Tionxion Martial Harol, Guyanran, Terkenal sebagai kecantikan yang mendunia. Tapi Komenikai, Suami Takberguna. Ini pasti si tak berguna, suamimu itu. Benar, bisakah dia memuasakanmu di ranjang? Coba saja denganku, aku sangat kuat di ranjang maupun pertarungan. Kau. Bencana dan berkah datang dari diri sendiri, bukan orang lain. Hiduplah baik-baik dan berhenti cari mau. Hiduplah dengan baik, jangan berhenti cari mati. Kosi Pekindang Takberguna. Tanpa tenaga dalam sama sekali, berani bicara sombong di hadapanku. Baiklah, Akan Kubunu Kodulu. jadikan Guyanran janda lebih dulu. Janda lebih bergairah. Hu Feng, kau keterlaluan. Bagus, bagus, bagus. Siapa sangka si cantik juga ahli bela diri. Ali Kantik. Aku semakin suka ahli yang cantik, lebih bergairah di ranjang. Kacari mati. Serang. Jadi kalian mau keroyokan? Aturan bela diri tak dihargai lagi. Bek. Tiancheng. Tembakan panah si. Kumpulkan semua murid sekte Guyun. Kesini. Biarkan Merekalia. Kekuatan Tuan Muda. Sayap, Tuan Muda. Tunggu, semua mundur. HM. Hu Feng, mari tentukan peraturan. Boleh, sederhana saja. Dojo kalian bisa kirim siapapun. Asal bisa kalahkan aku dan Tiancheng. Kalian menang. Jika menang, kuberikan Dojo Song Tao milik sekte Guyun. Sebagai hadiah, Dit en bas. kuberi kalian posisi murid dalam. Gerban Shenwu. Gerban Shenwu. Gerbang Shenwu. Itu kuil bela diri suci. Didiri dewa bela diri. Satu posisi di sana. Lebih berharga dari dojo manapun. Gerbang Shenwu. Gerbang Shenwu sekarang sudah dirusak. Pasangan Fang Hao dan Lin Yan. You can lagi kill Susi. Jika kami kalah, Jika kalah lebih mudah. Si cantik Gu, ikutlah denganku. Tinggal bersamaku 3 bulan. kau cari mati. Gimana? Kau sedang mencari celaka. Akan kubunuh kau. Apa maksudmu ini? Jangan sembrono. Sebagai suamimu, mana mungkin aku diam melihat kau dipermalukan orang lain? 3 jarum rahasia surga di tubuh. Kakek mempertaruhkan nyawa untuk memasangnya. Takkan kubiarkan kau mengkebut. Sadapan, laju pula, seandainya kau berhasil, apa gunanya? Jangan khawatir, aku bisa atasi itu. Dia, tak apa kau tak bisa membantu. Tapi kumohon, sekarang juga, jangan memperburuk keadaan. Benar, kau cuma pecundang, lemah tak berdaya. Mulutmu saja yang jago. Ujung-ujungnya, kami yang harus bersihin kekacauanmu. Sudah cukup, Li Yaswamiku, tak ada hakmu menghinanya. Pencheku Takberguna. Kau mau bersembunyi di balik wanita selamanya? Katanya kau mau membunuhku? Aku ada di sini. Seranglah aku. Sudahlah Hu Feng. Jika ingin bertarung, hadapi aku. Jika kau setuju dengan taruhan kita, jika kau kalah, kau akan tinggal bersamaku 3 bulan. Mulai saja. Tiancheng. Maju dulu. Aku akan menyergapnya dari belakang. Sayap, Tuan Muda. Ayo mulai. Siapa yang mau mati duluan? Kecuali, izinkan aku hadapi si kasar ini. Baik, hari-hari. Mohon bimbingannya. Maksudmu apa? Satu gerakan, ku kalahkan kau dalam 1 jurus. Perhatikan baik-baik. Amati perubahan tenaga dalam Lu Tiancheng. Cari momen tepat untuk serang tenaganya, lalu hancurkan titik kihainya. Bila titik kihai hancur, dia pasti kalah. Kau tak paham ilmu bela diri, berhenti ngomong kosong. Jangan khawatir, aku tahu yang kulakukan. Aku. Desar Sambon. Desar Bodo Sambon. Pergi Kunaraka.
Sudah lama ku dengar, semua orang di Jelanggang Tianshan adalah sampah masyarakat. Tak kizangka, kau begitu menyedihkan. Ada yang mau mati? Ayo maju sekarang. Tiansheng. Santai saja. Jean Gambunu se mue à Pekindang. C'est Kalian. Kalau kau bunuh semua, tidak akan ada kesenangan. Kini kederleluan. Tampaknya kalian semua masih belum puas. Ayo, ku beri kesempatan 4 kalian serang bersama. Ayo, pecundang, jangan buang waktuku. Kakak senior Li. Pergi ke neraka, tendangan penusuk hati. Kita sepakat ini lomba bela diri, tapi kau kejam sekali. Kau mau membunuh orang. Para pecundang ini cuma buang makanan dengan hidup. Mereka pantas mati. Tiansheng, membunuh pecundang bukan masalah. Tapi, jangan sakit. Nona Gu tercantik. Jika kau lukai dia, hatiku akan hancur. Perintahmu junjung tinggi. Tuan Muda. Bagus. Kalau begitu tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Berani bicara sombong di sini. Bersiaplah mati. Yanran, gunakan jurus nunggang kuda kembali ke hutan. Tak ada pilihan lain. Akan ku coba jurus yang suamiku ajarkan. Noneku, kau sudah cukup bersenang-senang. Sekarang saatnya kau tumbang. Yurang layang-layang, kembali ke sarang. Langkah samping naga ular. Tendangan 3 kali kuda terbang. Bagaimana mungkin? Bagaimana aku bisa kalah? Kita menang. Suamiku, bagaimana kau? Hilyargaku adalah keluarga ahli bela diri. Jadi begitu rupanya. Sayang kesehatan Liye terlalu lemah untuk berlatih bela diri. Jika kekalahan membuat seseorang jadi pecundang, maka kau juga pecundang. Mari kau. Tuan muda, tolong aku. Minggir dari sana, akan kuhadapi sendiri, dan taklukkan si cantik ini. Baik, Tuan muda. Main dure. Viar la Tuan Muda Inyang Manguru Sandiri. Aku yang akan taklukkan si cantik ini. Baik, Tuan muda. Kultivasi Nona Gu sungguh mengagumkan. Sampurna. Nanti malam saat diranjang bersamanya, akan lebih seru. Kurang ajar. Turan Ajar. Ah. Tunggu sampai Koter Baring. Di ranjangku nanti malam, akan kuperlihatkan arti kurang ajar yang sesungguhnya. Hu Feng, ku peringatkan untuk terakhir kalinya. Yukapan Serbo akan berakabat selaka. Jangan kari mati. Oh, Komara. Melihatku menggoda istrimu, Tapi Koanya orang sakit lemah. apa yang bisa kau lakukan selain mengamuk tak berguna? Sudah Liye, mau berhenti tidak? Jalan saja kau susah. Sambil terenggah-enggah. Kau kuma orang 5. Buat apa gura-gura kuat? Bersikap sok jago, kau hanya pandai bicara. Apa gunanya kau? Selain mempermalukan diri, sutradara sudah dalam kesulitan. Kau ingin membuatnya semakin kalut. Dan kalah kompetisi? Diamlah kalian semua. Liya suamiku. Dia ingin melindungku. Omong kosong apa ini? Baik, Nyonya. Kalian orang buta tolol. Hey, apa yang kau lakukan? Yanran, ku jelaskan yang sebenarnya. Semua kultivasi disegel 3 jarum emas ini. Jika satu dicabut, 30% kekuatanku akan pulih. Cukup untuk menghabisi mereka. 30% kekuatannya. Ah. Katanya 30% kekuatannya. Tu ke Bunu kita semua? Kurasa, dia orang gila. Hahaha, istri, percayalah, setelah jarum dicabut, cukup habisi sampah-sampah ini. Aku tak tahu apakah kau akan kuat setelah cabut jarum, tapi ku yakinkan, sebelum kakek wafat, dia berpesan jelas, jarum ini tak boleh dicabut. Jika dicabut, dewa pun tak bisa selamatkan. Aku. Janji padaku, apapun terjadi, jangan cabut jarum ini. Jika tidak, aku akan segera mati di hadapanmu. Istri, aku. Jangan khawatir, hari ini, walau harus mati, aku takkan biarkan apapun terjadi padamu. Hu Feng mulai saja. Baik, karena Nona Gu sudah tak sabar. Pulang dan bermalam denganku. Kukabulkan permintaanmu. Astaga, energi dalam Hu Feng masuk ke tubuhku, tersisa seperti tusukan jarum, tak hilang. Yanran, cara mengalirkan energinya adalah spiral force. Kau harus mengalirkan napas energi mulia. Untuk lawan, spiral force Naya.
Apa energi mulia benar bisa lawan spiral force Hufeng? Mungkinkah suamiku sebenarnya master bela diri? Orang sakit lemah ini bisa tahu teknik dasar tenaga dalam sekilas. Kalau begitu dia harus mati. T'as eu d'hazard Lalu kenapa? Nona cantik, maukah menemani tuan muda tidur malam ini? Kau cari mat. Kauman carry Kimation. Yen Ram Munder Mengambil Kuda Kuda, Harimau Menggangkang. Ular Putih mengeluarkan surat. Naga hijau muncul dari air. Tendangan 3 lapis kuda terbang. Tuan Muda, Guru menang. Hajar mati anak-anak bangsat ini. cepat, bantu hentikan Liu Tiancheng. Yanran, maafkan aku. Apapun yang terjadi hari ini, aku akan melindungimu, asal bisa mencabut 1 jarum emas. 30% tenaga, selatku, akan pulih. 30% tenagaku, cukup untuk menghadapi sekte awan hantu, bahkan lebih dari cukup. Bahkan mencabut pun tak bisa? Suamiku. Tiancheng. Jangan buru-buru, bunuh dulu si lemah lesu itu. Aku mau dia menyaksikan, memperhatikan saat aku mempermainkan istrinya. Saya, Tuan Muda, hahaha, kekuatan Liu Tiancheng, justru membantu mendorong jarum emas keluar. Kekuatan Liu Tiancheng, malah membantuku, mendorong jarum emas keluar. Nonagu. Lebih baik berlutut dan mengaku kalah. Akan kuperlakukan baik. Hari ini, Tianxian Martial Arts Hall hanya punya Master Hall yang gugur, tak ada Master Hall yang menyerah. Baiklah. Akan Kulia Berapalama. Kau bisa terus berlagak kuat. Sayang, Hu Feng, Cubana kau. Kau si lemah tak berdaya. Selin Berlagak Kua. Apalagi yang bisa kau lakukan? Berani-beraninya kau mengancamku. Hari ini, akan kubunuh istrimu di depan umum. Kuhajar istrimu. Apa yang bisa kau lakukan? Wah. Mendekatlah. Nona, hari ini, tepat di depan suamimu yang tak berguna. Beri aku ciuman. Kau mencari mati. Hu Feng, ku peringatkan kau, jika kau berlutut sekarang dan sujud minta maaf pada istriku, bisa ku biarkan kau mati cepat. Jika tidak, hidupmu akan lebih buruk dari mati. Dazar Oran Lema. Berani memberi peringatan terakhir? Humph. Hari ini, akan kupermalukan dan bunuh istrimu. Suamiku, jangan khawatir. Bahkan jika aku mati hari ini, tak akan kubiarkan dia menodai diri seumur hidupku. Aku hidup sebagai istri dan mati sebagai arwah. Jika berani, bunuhlah aku. Bagus, Guyanran, karena kau ingin mati, akan kuturuti keinginanmu. Pertama kubunuh kau, lalu nodai mayatmu. Tinju hantu penghancur hati. Adik seperguruan. Sang Master Hall. Swamai. Mengapa aura di tubuh Li Ye menjadi begitu kuat? Dia bahkan bisa menendang Hu Feng hingga terpental hanya dengan sekali tendang. Ini mustahil. Kau telah menayang-nayangkan semua kesempatan yang kuberikan. Hari ini, kau akan mati, dan sekte Guyun MU akan kuhapus dari dunia persilatan. Bajingan kecil. Berani-beraninya aku menyergapku. Menyergapmu, orang hina sepertimu, tak layak ku sergap diam-diam. Baik, bajingan kecil. Kuakui. Sebelumnya aku meremehkanmu. Berhenti bicara omong kosong. Ayo bertarung dan tunjukkan seberapa hebatnya kau, penerus sekte Guyun. Baik, bersiaplah mati. Awas. Bagus, sangat bagus. Suami hari-hari. Itu jurus penghancur pedang sekte Guyun. Hanya segini kemampuanmu? Berani sekali kau bersikap sombong di hadapanku. Lepaskan penerus sekte. Suami hari-hari.
Ah, Yanran, suamiku. Yanran, jangan khawatir. Mulai sekarang, semuanya akan kuperhatikan. Mengerti? Bagaimana dengan racun dinginmu? Aku baru cabut 1 jarum. Ini takkan membunuhku. Kemampuan bela diriku. Sudah piola 30%. Jika 30% saja sekuat ini, maka dengan kekuatan penuh, bukankah aku bisa lawan dewa bela diri legendaris? Sekra langsung, Kakeki, kami minum off. Sebelumnya, kami meremehkanmu. Yukapan kami, sangat tidak sopan. Lupakan dulu itu. Hu Feng. Sudah kuperingatkan berulang kali. Hari ini kau akan kebunuh. Sayangnya, sekte guyunmu akan kuhancurkan. Kau tak berani bunuh aku. Jika kau membunuhku, Ayaku takkan tinggal diam. Jangan khawatir. Bahkan jika dia tak mencariku, nanti aku yang akan menghancurkannya. semua, hentikan dia. Kenapa kau lari? Tadi, bukannya kau sangat sombong? Tadi, bukannya kau sangat sombong? Kau tidak berani membunuhku. Ayaku. Dan Elder Liao dari Gerbang Shenwu adalah sahabat sejati. Jika kau membunuhku, Gerbang Shenwu juga tak akan membiarkanmu. Elder Liao? Aku bahkan tak pernah dengar namanya. Dia mungkin pendekar jahat yang direkrut Fang Hao dan Lin Yan. Pasangan itu belakangan ini. Sekarang kau takut, bukan? C'est bas à Papin Ilmu Silatmu. Mampukako. Melawan seluruh Gerbang Shenwu. Sans dire rien. Gerbang Shenwu didirikan Dewa Ilmu Silat sendiri. Ko. Aku masih memberimu muka, kan? Swamai, Jengan, kita tak bisa melawan gerbang Shen. Jengan bunuh dia. Benar, Kakeki. Jika kau nekat membunuh Hu Feng, Dojo Tianxian kita akan dihancurkan. Tak ada yang bisa lawan gerbang Shenwu. Swamai, Lia itu penakut tak berguna. Bahkan jika ku berdiri di sini Dan ko bunuh aku hari ini. kau tetap takkan berani. Aku akan selalu menjadi orang yang tak bisa kau sakiti. Ah. Ko. Sujud. Apa? Berani-beraninya kau menyuruhku untuk sujud padamu? Kubelang. Sujud. Ko. Kau tak berani membunuhku. Oh, benarkah? Bagaimana kalau kita bertaruh? Mari kita lihat apakah aku benar-benar berani membunuhmu. Aku akan berhitung sampai 3. Perlututlah. Mungkin aku akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup. Jika kau tidak berlutut, akan kubunuh kau di sini. suamiku. Jangan khawatir, aku tahu yang aku lakukan. 1, 2, 3. Li Y. Hari ini, aku Hu Feng, mengaku kalah dari Ekspresi kau belum benar-benar menerima kekalahan ini. Kalau begitu, membiarkanmu hidup hanya akan menambah musuh bagiku. Lebih baik kebunuh kau sekarang. Ko. Kau sendiri yang bilang, jika aku berlutut, kau tidak akan membunuh. Kau telah mempermalukan istriku di hadapan berkali-kali. Bagaimana mungkin aku tidak membunuhmu? Hentikan. Racun 10.000 ular. Andai keahlianku sedikit lebih buruk, setidaknya 6 orang dari balai bela diri Tianxuanku sudah mati. Sekt Gue Yun bertindak. Dengkin kejam. Kalian pantas. Kuhancurkan hari. Orang ini asalnya dari mana? Kok tiba-tiba muncul? Berani-beraninya menyebut diri yang mulia di hadapan kami? Kau. Keterlaluan, walaupun kau ingin menggunakan kakak yi membunuh Hu Feng, tak perlu kau berlaku kejam kepada murid-murid lain. Seperti ini. Gerombolan sampah. Apa urusannya kalau kami bunuh? Mau apa lagi? Hari ini kau berani hinakan adikku. Tak akan ada satupun di gedung bela diri Tianxuan ini yang bisa lolos hidup-hidup. Ayah, dia adalah Li Ye. Dia memaksaku berlutut, Mangginaku. bahkan mengancam, habisi seluruh sekte Guyun. Kurang ajar, berani-beraninya mencoba membunuh anakku. Dan melantarkan Kezembangan. Tentang melenyapkan sekte Guyun. Ketua sek, sebenarnya anakmu Hu Feng datang ke gedung kami tanpa alasan untuk pamer kekuatan. Dia membunuh salah satu murid kami, lalu melukai parah banyak orang di sini. Kalau suamiku tidak punya kemampuan, aku sudah jadi mayat. Baru saja. Benar? Ketua Sekte Hu, ini semua berawal dari kesombongan dan kelaliman anakmu. Melakukan kejahatan, menganggap nyawa sebagai rumput. Kami berbangsa melawan, benar. Jérôme Bolland Pekindang. Aku datang karena menghargai kalian, gerombolan sampah. Apa urusannya kalau kubunuh? Adikku benar, di dunia ini, yang kuat berkuasa. Sebagai yang lemah, tahu diri saja. Hari ini, berani melawan atasan, pantas mati ribuan kali. Kau!
Inilah cara sekte Guyun. Memang sudah hukumnya. Tak suka? Tahan saja. Kau pikir dengan ilmu bela diri bisa mengatur tuan muda ini? Hari ini, aku akan membuat wanitamu lebih baik mati daripada hidup. Kau. Hu Feng, kurang ajar. Sampai sekarang, kau masih berani hinakan istriku di depanku? Kira dengan adanya ayahmu, kau ada yang bisa andalkan? Oh, masih berani bunuh anakku di depan. Aku akan bunuh anakmu hari ini. Bahkan Raja Surga datang tak bisa menghentikanku. Sedangkan kau melahirkannya tapi tak mendidik. Layak mati juga. Bagus, bagus, bagus. Bodoh tak tahu diri. Tak pernah ada yang berani melontarkan kata-kata sombong di hadapanku. Kau yang pertama. Ayah, biarkan aku tangkap pencuri ini. Pencuri jahat. Lebih baik menyerahlah, biar tak terlalu menderita. Pencuri licik. Serahkan diri sekarang. Hindari penderitaan yang tidak perlu. Suamiku, Hu Yun punya bakat luar biasa. Ilmu bela dirinya lebih tinggi dari Hu Feng. Jangan anggap remeh. Mengerti, mundurlah dulu. Kamu bisa kalahkan saudaraku. Artinya kemampuanmu lumayan. Tapi yang tak kamu tahu, aku mulai belajar pedang usia 3 tahun. Umur 6 tahun sudah kuasai. Teknik Ki Kebaikan. Sejak itu pedang selalu menemaniku tidur. Aku sudah mencapai tingkat pedang dan diri menyatu. Cukup bicara. Kalau mau bertarung, Ayo bertarung. APA, kira ancaman kosong bisa menakutiku? pedangku bila terhunus. Harus ada darah. Awalnya tak ingin membunuhmu. Tapi kau cari masalah. Tunggu dulu. Sudah takut? Katanya pedangmu harus ada darah bila terhunus? Benar. Penasaran, bagaimana kalau terhunus, tapi tak ada darah? Pedangku tak pernah Tak ada pengecualian. Tapi bagaimana jika terhunus tapi tak ada darah? Jika disarungkan tanpa darah, hanya satu kemungkinan. Aku yang mati. Bersiaplah mati. Kakaki Hebet, Kakaki Lurbayasa. Bagus. Jadi suamiku, benar Ali Beladiri top. Ini bagaimana mungkin? Dia siapa sebenarnya? Dia bisa kalahkan Nona Yun dengan satu serangan. Dengan kemampuan segini, tentu bukan orang sembarangan di dunia persilatan. Sarungkan pedangmu. Apa katamu? Sarungkan pedangmu. APA, ada kata yang tak dimengerti? Katamu tadi, pedangmu takkan disarungkan tanpa darah. Lehate, sudah disarung. Bukankah kau baru saja bilang, pedangmu tak akan mesak serang tanpa menampakkan darah? Lihat, sudah masuk sarung. Kau, Jika kau bunuh diri sekarang, aku mungkin akan kagum pada. aku, Kenapa tidak mau bunuh diri? Kau kejam sekali. kau putuskan urat tanganku. Setiap kau bertindak, murid seku selalu jadi korban. Dibanding kau, suamiku, masih terlalu baik hati. Dasar Jalon. Jangan kira dengan mengalahkan aku dan adikku bisa. Tenang-tenang saja. Ayahku dan 4 sesepuh belum bertindak. Hari ini aku akan membuatmu, wanita, dan suamimu menyaksikan dari samping. Kau, Yanran, jangan marah padanya. Di mataku, dia sudah mayat berjalan. Kira, tak perlu marahi mayat. Silakan terus bicara. Bahkan jika Raja Surgawi datang hari ini, tak bisa membunuhku. Benar, pemimpin seks sudah datang. Tak ada yang bisa bunuh anakku. Cukup bicara. Mari selesaikan dengan jurus. 4 sesepuh. Kami di sini. Tangkap dia. Ya, suamiku. 4 penjaga ilmu bela dirinya sangat tinggi. Aku akan temanimu bertarung. Suamai. 4 penjaga punya kemampuan bela diri luar biasa. Aku akan bertarung bersama mereka. Jangan khawatir. Yanran, kau sudah terluka. Jika kau ikut bertarung, konsentrasiku akan terganggu menjagamu. Aku bisa atasi sendiri. Suamai. Formasi pemusnahan surgawi 8 kutub yang mereka jalankan sangat kuat. Kudengar tak ada yang pernah berhasil. Selamat dari formasi ini. Harap sangat berhati-hati. Tenang. Hari ini suamimu akan hancurkan formasi ini di depan mata. Majalah Yiga, lanjutkan. Formasi pemusnahan surgawi 8 kutub. Aktifkan. Anak muda, tahukah kau berapa pendekar hebat yang tewas dalam formasi kami? Tidak, dan tak perlu ketahui.
Orang tak tahu hidup mati. Formasi pemusnahan surgawi 8 kutub. Punya lapisan bertau, tiada akhir dan tak kenal ampun. Kuat seperti tembok perunggu dan pagar besi. Tak ada di dunia yang bisa hancurkan. Hari ini kau mati. Zirang. Tunggu sebentar. Sekarang kau takut? Sudah terlambat. Tadi Huyun bilang, pedangnya tak akan kembali ke sarung tanpa menumpahkan darah. Hellion bilang, tak ada yang bisa hancurkan formasi. Jika hancurkan formasi kalian, bukankah kalian harus bunuh diri di tempat? Kira bisa hancurkan formasi? Kau pikir diri siapa? Ayah, bisakah 4 sesepuh ini menangkap anak ini? Setiap sesepuh punya kultivasi tak terukur. Kemampuan mereka tiada tara. Bekerja sama, kekuatan mereka tak perlu diragukan. Bahkan aku sebagai ayah mereka, masuk ke formasi pemusnahan ini, tak yakin bisa hancurkan. Apalagi dia, pasti mati hari ini. Legalah hati ini. Yanran, formasi pemusnahan ini tampak seperti tembok perunggu kokoh, tak tertembus di mana-mana. Tapi sebenarnya, energi terkonsentrasi. Jika setiap bagian sama kuatnya, berarti setiap bagian juga titik lemahnya. Suami, fokus hancurkan formasi. Jangan khawatir, Yanran, tak perlu risaukan aku. Untuk hancurkan formasi, kukumpulkan semua kekuatan pada satu titik. Satu tebasan pedang bisa hancurkan. Saksikan pedang pembuka surgawi. Pedang pembuka langit. Bagaimana mungkin ini? Kakak tertua. Suamiku, hari-hari. Ketua sekte. Suamiku. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Anak muda, kau memang lebih kuat dari perkiraan ketua sekte ini. Tapi sayangnya, aku bisa melihat, kau punya luka lama. Bukan? Kini lukamu kambuh lagi. Kau pun takkan lama hidup. Hahaha. Saudara Yi, masih bertahan? Tak perlu khawatirkan aku. Walau aku terluka, menghancurkan sekte kecil seperti Sect Ghost Cloud masih mudah bagiku. Hahaha, sayang kecil, berhenti melawan di detik terakhirmu. Bahkan di masa jaya, kau takkan bisa hancurkan. Cellurus secte Ghost Cloud. Apalagi dalam kondisimu sekarang. C'est Maquin Koperkaya diri sekarang. Semakin jelas kau di ujung tanduk. Kenapa? Tak bisa bicara? Aku telah ungkap kebohonganmu. Bukan? Apa gunanya berdebat dengan orang yang hampir mati? Ko. 3 sesepuh, dia sudah tidak berkutik lagi. Kalian bertiga, tangkap dia untukku. Tuan Muda. Kami bertiga terluka, tapi kalian bertiga, apa yang kalian takuti? Kuperintahkan kalian serang. Jika Tuan Muda menyuruh pergi, cepatlah bertindak. Mengapa masih ragu? 3 sesepuh, Silicon maju. Pemimpin sekte ini masih bisa bertarung. Aku akan dukung dari samping. Saudara-saudara, serang bersama. Jangan biarkan mereka lukai. Saudara Yi sedikit pun. Benar. Minggir dari jalanku. Ini akhir. Kini aku terluka parah. Aku tak sanggup lawan mereka. Kalau begitu, hari ini, meski harus mati, harus kulindungi suamiku. Mengapa belum menyerang? Jadi kau benar terluka. Matilah untukku. Yanran, Suamiku, kau. jangan khawatirkan aku. Kubilang meski 30% kekuatanku menghabisi sekte kecil seperti awan hantu, sangat mudah. Bagaimana mungkin? Ini, pemimpin sekte. Dia masih sangat kuat. Tidak, serangan telapak tadi adalah sisa terakhir. Kekuatan si bocah. Sekarang, tak ada sisa tenaga di tubuhnya. Jangan takut. 2 sesepuh. Terumage. Para sesepuh. Teruskan. Ini. Oh tidak, aku sudah tidak tahan lagi. Bahkan anak 3 tahun pun bisa mengalahkanku. Ini. Wah, Dia hanya mengatak. Jangan terkecoh. Para sesepuh. Benar? Dasar anak nakal. Kau bisa tipu orang lain, tapi tak bisa tipu aku. Tuan Muda, Para sesepuh. Tunggu apa lagi? Serang. cepat serang. Tuan Muda, karena dia sudah tidak bisa melawan lagi, dan kau punya dendam padanya. Kenapa tidak hadapi sendiri? Benar, Tuan Muda, silakan lakukan sendiri. Dia sendiri bilang, bahkan anak 3 tahun pun bisa mengalahkannya. Camus. Ayah, tidakkah kau hentikan ini? Para sesepuh, silakan menyerang. Aku bantu kalian. Suamiku, ini. Jangan khawatir.
Aduh. Oh tidak. Kali ini aku benar-benar tak kuat. Kepalaku pusing. Ayah, lihat dia. Dia sudah tidak punya kemampuan bela diri. Sama sekali tidak. Kau bisa menghancurkannya. Hanya, ayah, cepat serang dia. Dia bahkan tak bisa menyembelih ayam sekarang. Dia bahkan tak bisa bunuh seekor ayam. Kalau begitu kau saja yang maju. Aku. Dasar kau nakal. Kau terus membuat ulah di luar sepanjang hari. Jika bukan karena kau yang carry masalah hari ini, bagaimana mungkin sesepuh pertama, sesepuh kedua, dan Liu Tiancheng tewas? Mengapa urat saudari Mu bisa terputus? Aku. Sekarang kau malah mendorongku untuk maju dan terbunuh? Kenapa tak kau saja yang pergi? Li, Gunung Hijau tetap tak berubah. Sanggai Journey Menggalir Abadi. Kita akan bertemu lagi nanti. Ayo pergi. Tunggu sebentar. Kau datang ke Balai Beladiri Tianchuanku, membunuh orang di sini, lalu mau pergi begitu saja? Tak semudah itu. Lagi pula, sudah kukatakan akan kubu putramu hari ini. Bahkan Kaisar Langit turun tangan, takkan bisa menyelamatkannya. Cukup untuk urusan hari ini. Ini adalah kehormatan terbesar yang bisa kuberikan sebagai pemimpin sekte. Apalagi, lebih banyak anggota sekte awan hantu tewas hari ini. Kau seharusnya tak punya alasan untuk tak puas. Aku bukan tipe yang suka berbasa-basi. Lebih baik aku langsung bertindak dan membunuhmu. Anak muda, apa kau sungguh nekat mengambil jalannya sendiri dan bertarung sampai mati? Tentu saja, haruskah aku membiarkanmu kembali, mengumpulkan para ahli, lalu kembali untuk menghancurkan Tianxian Martial Hall milikku? Lagi pula, aku sudah bilang hari ini, aku pasti akan membunuh anakmu. Untukmu, aku juga akan memutuskan urat tangan dan kaki. Berani sekali kau. Tidak mungkin, auranya benar-benar kacau. Bagaimana energi dalamnya? Masih sekuat ini? Ini disebut kuat, ini baru 30% dari kekuatan penuhku. Sudah kukatakan akan kubunuh hari ini, bahkan jika Kaisar Langit datang sekalipun, dia tak bisa menyelamatkanmu. Tapi aku tak akan segera membunuhmu. Aku ingin kau merasakan ketakutan akan kimation perlahan. Lihat, aku akan membunuhmu, sementara ayahmu hanya bisa terbaring dan menonton tanpa daya. Mengapa kau harus sembrono dan angkuh hingga mencari kematian? Hentikan. Jangan buru-buru, sebentar lagi giliranmu. Li. Perhatikan baik-baik, ini adalah token ilahi bela diri. Jika kau berani bunuh aku lagi, berarti kau melawan sekte ilahi bela diri. Token Ilahi Beladiri. Dia benar-benar memiliki token ilahi. Token Martial Ilahi. Dia benar-benar membawa token Martial Ilahi. Seberapapun kuatnya kau bisa menandingi sekte Martial Ilahi? Dulu, Dewa Martial mendirikan sekte Martial Ilahi. Dia sosok bagaikan dewa turun ke bumi. Sekte Martial Ilahi pernah mengeluarkan perintah. Siapapun yang memegang token Martial Ilahi, semua harus patuh padanya. Jika tidak, mereka akan jadi musuh sekte Martial Ilahi. Kita tak mampu menanggung risikonya. Istrimu cukup bijak. Lepaskan anakku sekarang juga. Apa sekte Martial Ilahi benar sehebat itu? Di mataku, itu tidak sebanding dengan kentut. Bahkan jika mereka tak mencariku, nanti aku yang akan menghampiri mereka. Omong kosong yang angkuh. Tak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Aku sudah cukup bersenang-senang. Kini saatnya kuakhiri nyawamu. Ferranti. Yanran memberi salam kepada kakek. Kakek ini, Yanran, ini sungguh gila, membunuh putra keluargaku di hadapan token Martial Ilahi. Jika kau ingin mati, itu urusan. Tapi jangan seret seluruh keluargaku bersamamu. Jadi kau suami Yanran. Li Y. Benar? Masih sakit? tidak. Kakek, ini tidak ada hubungannya dengan Lie. Semua yang dilakukannya atas perintahku. Begitu ya? Apa sebenarnya maksudmu? Kau anak lancang. Ini kesikap yang kau gunakan untuk bicara pada orang tua? Kau terlalu lancang. Kulihat, kultivasimu cukup baik. Tapi apa kau pikir? Kau sendiri bisa Melawan sekte divine martial? Apa maksudmu? Maksudku, anak muda jangan gegabah. Hari ini koneka. Membunuh Hu Feng di depan token Divine Martial. Sudahkah kau pikirkan bagaimana perbuatan ini akan menghabisi semua di Tianxuan Martial Hall? Ini juga akan menslakakan keluargaku. Lalu, Maka aku mau Bersuju dan minta maaf pada tuan sekarang. serta mohon pengampunannya. Kakek, itu mustahil. Kami sama sekali tidak bersalah. Gu Yanran, kau pikir berhak bicara di sini? Kau. Sudah selesai bicara? Sudah. Apa maksudmu? Kalau sudah, sekarang giliranku bicara. Oh.
Berani-beraninya kau memukul sesepuh sepertiku. Kau tidak punya rasa hormat pada yang lebih tua dan atasan? Kurang ajar, beraninya kau memukul ayahku. Tangkap dia. Perci. Camus. Tamparan tadi, balasan karena memukul istriku. Tamparanmu itu, istriku, aku tak tega menyentuhnya. Satyaripan, tapi kau berani memukulnya, tepat di hadapanku. Kau memberontak. Tamparan ini, untukmu yang jadi kaki tangan penjahat. Kita semua anggota keluarga Gu. Saat kita ditindas, Sect Ghost Cloud, kalian sembunyi seperti pengecut. Kini setelah kami menang, kalian muncul, membantu orang Sekte Ghost Cloud, dan berani-beraninya mengajariku soal jadi sesepuh. Kau pikir kau siapa? Yanran, bukan aku tidak menghormati sesepuh, hanya saja, kedatangan mereka mencurigakan. Mereka tidak datang lebih awal atau terlambat, tapi tepat saat ini, bilang mereka tak berkonspirasi dengan Sekte Ghost Cloud. Aku tak akan percaya. Itu tidak mungkin, bukan? Parenti pura-pura mati, berdiri. Kakak Ye, soal ini benar-benar bukan urusanku. Semua perbuatannya, dia bilang padaku, semua di Tianxuan Mart adalah orang-orang lemah. Dia juga bilang istrimu Guyan Ran Terkenal Quantique c'est enterronégérie. tapi kekuatannya biasa saja. Setelah kita berhasil, dia akan ambil Tianxuan Marshall Hall, dan istrimu jadi milikku. Hu Feng Kao. Bagaimana denganku? Bucagnac au bilan. Tuan Muda. Semua orang di Tianxuan Marshall Hall adalah orang-orang lemah, Li ini. sangat kuat mengerikan. Kau hancurkan hidupku. Tuan Muda, Aku. kurang ajar. Beraninya kau lakukan hal semacam ini. Bajinganko. Berani Beranignac au Berbu Abejitu. Aku hanya bingung sesaat. Ayah. Dazaranak Duraka. Kau malah bersekongkol dengan orang luar untuk menindas Yanran. Hari ini akan kuhajar kau sampai mati. Aku. Tunggu dulu. Li Jangan halangi aku. Bajingan ini sudah berbuat hal biadab hari ini. Aku takkan memafkanya. Cukup dengan aktingmu, tanpa perintahmu. Meski mereka berani sekalipun, takkan berani melakukan hal ini. Apa maksudmu? Hukuman ringan yang lemah, terlalu lunak. Keikiku. Kau benar-benar memutus urat kaki anakku. Bagaimana kau bisa sekejam itu? Masih ada hukuman lebih berat. Kenapa? Aku tak ada urusan dengan mengapa kau putuskan urat kakiku? Kalian satu keluarga, sebaiknya seragam hukumannya. Kau benar-benar menghancurkan kedua anakku. Mangapa Kotega Sekali. 3. Suamiku hanya memutus urat tangan dan kaki. Tapi paman ingin merampas harta keluarga dan mencabut nyawaku. Kakek buyut, kini gilir. Apa kau tak mau mengampuni sesepuh sepertiku? Hanya ini? Sudah kukatakan, keluarga harus tetap utuh bersama. Kau sangat kejam. Kojola Ibija. Yanran. Maukah kau biarkan dia menyakiti sesepuh sepertiku? Suamiku, kakek, dia tetap sesepuh keluarga. Bisakah kita? Yanran, bukan maksud kekijam. Tapi jarum emas sudah, kucabut salah satunya. Aku khawatir, waktuku tak lama lagi. Karena itu harus, kuhabisi semua ancaman. Suamiku, jangan nakuti aku. Tenang, baru satu kucabut. Kau bilang akan mati. Ini hanya hukuman kecil. Bawa anak buahmu pergi dari sini. Baik. Kita pergi. Baik. Sekarang giliranmu. Kakang Y. Kumon. Ampuni aku kali ini. Tuan mudaku, bukan aku tak mau mengampuni, tapi kau sendiri cari maut. Lupa, sudah 3 kali kuberi kesempatan. Jangan bunu aku. Lie, token ilahi bela diri ada di sini. Kau benar-benar mau mengabaikannya? Token ilahi bela diri di mataku. Itu tak ada harganya. Ini akhir. Semua sudah berakhir. Dia hancurkan token ilahi bela diri. Sekarang kita benar-benar musuh bebuyutan dengan sekte ilahi. Kakengi, kau terlalu gegabah. Kau gila. Sungguh gila, Li. Kau tahu menghancurkan token ilahi. Artinya perang dengan sekte ilahi? Kau gila. Kau benar-benar gila, Li. Tahukah kau menghancurkan token ilahi Marshall? Berarti melawan sek ilahi Marshall. Kau. Apakah sudah hilang akal? Kau benar-benar hancurkan token ilahi Marshall. Apa kau ingin membuat kita semua terbunuh? Kakak, semua tanggung jawab. Akan kami suami istri tanggung bersama. Bagi yang ingin pergi, aku akan berikan kalian uang nanti. Kalian bisa pergi sendiri.
Ini. Mulai sekarang, aku tak ingin dengar siapapun menyalahkan suamiku. Hah? Suamiku, apapun yang terjadi, aku akan tetap bersama. Kita hidup dan mati bersama. Yanran, umurku tak lama lagi. Tapi sebelum mati, pasti kuhabisi semua musuhmu. Tuan Muda Hu, kau juga lihat token ilahi Marshall. Kuhancurkan dengan tanganku sendiri. Maukah kau bunuh diri, atau harus kulakukan sendiri? Apa Takada? Car tu compuni Nyawaku? Hu Feng, apa kau lupa? Sejak kau langkahkan kaki ke sini, telah kuberi kau banyak kesempatan. Sayangnya kau tak hargai satu pun. Aku. Hari ini kau harus mati. Dan Sect Ghost Cloud akan kuhapuskan mulai sekarang. Tapi ingat, semua ini akibat perbuatanmu sendiri. Aku. Anakku. Adik. Fonger. Adik. Kau membunuh Fongerku. Kau membuatku, orang tua menguburkan anaknya sendiri. Kau. Jangan terburu-buru, aku akan membunuhmu juga. Dengan begitu, kau tak perlu bersedih lagi. Hasil hari ini adalah buah perbuatanmu di masa lalu. Ini karena kau terlalu memanjakan anakmu selama ini, hingga membawa petaka untuknya hari ini. Saat kalian sembarangan mengambil nyawa orang, pernahkah kalian berpikir bahwa orang tua mereka akan bersedih sama dalamnya? Siapa yang tidak dilahirkan dan dibesarkan orang tua? Aku. Baik, sebagai pemimpin sekte, aku juga tak suka membunuh sembarangan. Bubarkan sekte awan hantu besok. Jika tidak, Hu Tianhao, aku pasti akan habisi seluruh keluargamu dengan tanganku. Ayo pergi. Suamiku, bagaimana perasaanmu? Aku baik-baik saja. Jangan coba menyembunyikannya. Kakek berpesan sebelum meninggal, jarum ini tak boleh dicabut. Tapi sekarang, Saat ini hanya satu jarum yang tercabut. Mencabut satu saja akan memicu racun teh ilahi. Kambuh, kurang dari sebulan aku akan tewas karena racun ini. Sebulan ini, aku harus tuntaskan urusan dengan sekte ilahi bela diri. oh iya suamiku, bagaimana dengan racun dingin? Di tubermu? Dan bagaimana kau jadi begitu kuat? Dengan 30% kekuatanmu saja, kau sudah bisa kalahkan sekte awan hantu. Bagaimana kalau kekuatanmu penuh? Oh ya, suamiku, apa cerita di balik racun dingin di tubuhmu ini, dan bagaimana kau bisa sekuat ini? Bahkan hanya dengan 30% kekuatanmu, kau sudah bisa mengalahkan sekte awan hantu. Bagaimana saat kekuatanmu penuh? Soal ini, ceritanya panjang. Nanti saat waktunya tepat, akan kuceritakan semuanya. Yanran, sudah larut. Ayo kita beristirahat. Ya. Ketua Aula, Kakaki, ada masalah besar. Mungkinkah orang dari sekte ilahi bela diri datang? Jangan takut. Meski langit runtuh, suamimu akan menahannya untukmu. Jangan panik, kau tak bisa mengendalikan diri. Tunggu di aula utama, kami segera menyusul. Baik, Tuan. Siapa yang jahat? Menggambar garis darah di pintu? Kakaki, ini adalah dekret kematian dari sekte ilahi bela diri. Decree cremation? Selama 2 tahun aku pergi, sekt ilahi bela diri. Tambah banyak trik licik. Setelah dekret kematian dikeluarkan, yang melewati garis ini akan mati. Sangat berbahaya? Kaki, lihat. Ayam saja mati setelah keluar. Kita sudah selesai untuk sementara. Harus bagaimana kita? Apa kita hanya terjebak di sini selamanya? Bagaimana jika kita serbu keluar bersama? Lupakan ide itu. Dulu, sekte Divine Marshall mengeluarkan dekret kematian untuk geng Sansi. Lalu, mereka semua memberontak. Tapi akhirnya, Apa yang terjadi? Akhirnya, mereka semua dibantai orang sekte Divine Marshall. Tak ada yang selamat. Kalian berdua cuma pura-pura di sini? Ini benar Kaki. Dekret kematian takkan menyisakan siapapun.
jadi kita hanya akan nunggu mati di sini? Aku juga bingung. Kaki, sebaiknya kakak tidak. Hancurkan lambang Divine Marshal tadi. Mingar, hari ini akan kubuktikan kalau dekret kematian omong kosong, aku akan keluar sekarang. Jangan, Kaki, kakak bisa mati. Kedurho, tolong hentikan Kaki. Suamiku, aku ikut keluar. Baik, Yanran, hari ini ku cari tahu apakah dekret kematian ini seseram itu. Ayo pergi. Baiklah, Yanran, hari ini akan kubicarakan sampai tuntas. Apakah death decree ini seseram yang digembar-gemborkan? Ayo pergi. Kakak Ye, kemampuanmu memang tinggi. Jadi kau tak takut mati. Tapi jangan, ajak adik junior ikut celaka. Benar Kaki. Kak senior, ini pilihanku jangan halangi aku. Adik, jangan main-main dengan nyawamu sendiri. Pelatih, tak perlu ikut-ikut mempertaruhkan nyawa. Legipula semua ini. Kan ulah Lie sendiri. Diamlah kalian semua. Sudah kukatakan mau pergi, silakan pergi. Tapi hari ini, aku akan hidup dan mati bersama suamiku. Kaki, adik junior sedang tidak waras. Masa kau juga ikut hila? Sebagai pria, masa mau mencelakakan istrimu? Ikut mati? Aku hak kepedulianmu pada istriku. Tenang saja, kalau aku berani mengajak Yanran, pasti sudah punya keyakinan bisa menjaganya. Ini. Wajar kalian takut pada sekte Divine Marshal, Tak Kizalian. Tapi ingat, selalu ada yang lebih kuat, tak ada yang tak terkalahkan. Sect Divine Marshal, pun bukan yang terhebat di dunia. Santai, aku tidak gila, juga tidak bodoh. Kalau berani mengajak Yanran, pasti sudah ada rencana. Mingar. Hari ini kuperlihatkan pada kalian bahwa Death Decree sekte Divine Marshal ini tak lebih dari sampah tak berguna bagiku. Ayo pergi. Tidak apa, Hallmaster dan kakak Ye aman. Jangan lengah. Sesepuh. Dia orangnya. Dia yang menghancurkan token Divine Marshal. Kaulah yang menghancurkan token Divine Marshal Sect Divine Marshal. Ya, aku. Lalu apa? Kau datang tak menyerang Balai Marshal Tianxuan? Kau sangat berani menghancurkan token Divine Marshal. Sama dengan mendeklarasikan perang ke sekte kami. Kau ingin mati? Berisik sekali. Langsung saja bertarung. Li, kau pikir bisa melawan seluruh sekte Divine Marshal sendirian? Jangan lupa, sekte Divine Marshal masih punya ahli senior seperti Marshal God. Hu Tianhao, putramu yang datang kemari, sudah kuperingati 3 kali dia tak mendengar, maka kini dia jadi mayat, sekarang cuma bangkai. Kuberai kau, peringatan terakhir, jika kau berani bicara lagi, kau akan jadi mayat juga. Sekte Ghost Cloud penuh kejahatan, memberi mereka token Divine Marshal, bukan membantu kejahatan. Urusan Sect Divine Marshal, bukan urusanmu. Urusan sekte Dewa Perang saya, bukan urusanmu untuk dikritik. Ketika Dewa Perang mendirikan sekte Dewa Perang, aturan sekte dan prinsip dasar yang ditetapkannya adalah untuk menegakkan keadilan dan membantu yang lemah melawan yang kuat. Tapi kau berikan lengkana Dewa Perang pada orang bermoral buruk. Bukankah itu sama saja membantu penjahat, menganiaya orang baik? Bahkan ini bukan sekadar intimidasi. Ini jauh lebih parah. Seandainya aku tidak kemari-kemari, Kuatir Allah Marshal Tianxian sudah lama tenggelam dalam genangan darah. Hukum dunia ini selalu yang kuat berkuasa. Allah Marshal Tianxianmu 5 diintimidasi, dimusnahkan. Itu konsekuensi yang pantas. Begitu ya? Anak muda, berani menghancurkan lencana Dewa Perang kami adalah kejahatan berat. Dan kalian semua, dari Aula Marshal Tianxuan, harus dikubur bersama lencana Dewa Perang. Kalian tak tanya alasan, tak bedakan benar dan salah. Langsung kalian katakan, akan habisi seluruh keluarga. Apakah kalian sekte terhormat atau sekelompok kultus jahat? Gerbang Shenu kami adalah hukum tertinggi di dunia ini. Kami akan hancurkan seluruh keluarga kalian. Kalian layak mati. Saat kalian hancurkan Ordo Dewa Perang, seharusnya kalian sudah tahu konsekuensinya. Cukup.
Tak perlu bicara lagi. Aku sudah pahami sikap kalian. Sekte Dewa Perang sekarang bukan lagi yang didirikan Dewa Perang dulu. Sekte seperti ini. Tak pantas untuk Terasada. Dasar anak muda sombong. Kau benar-benar layak mati. Hentikan omong kosong. Seranglah sekarang. Baik, tak ada lagi basa-basi. Lanjutkan. Yanran, tak apa. Kau tak perlu. Inikah yang terbaik dari sekte ilahi bela diri? Sebaiknya kalian bubarkan sekte ini secepatnya, sebelum mempermalukan diri sendiri lagi. Jangan cepat puas, anak muda. Aku sudah bisa merasakan aura dalam tubuhmu kacau balau. Begitu satu ahli lagi datang, kau tak akan sanggup bertahan. Benarkah? Cepat nyalakan flare sinyal. Panggil Dewa Perang Phoenix Surgawi. Siap, sesepuh. Terlalu lambat. Alonji. Alonji. Guru, apa aku sebodoh ini? Seberapa keras pun aku berlatih, selalu gagal memenuhi syaratmu. Bukan kau yang bodoh. Lalu apa masalahnya? Gurumu terlalu kuat. Dengan kemampuanmu sekarang, bisa bertahan sejauh ini, sudah cukup bagus. Guru, Cotter Lalus sont bons. Ayo lanjutkan. Guru, lihat apa yang kutemukan. Fungus Salju Perusia Sibat. Ini benar-benar harta karun. Fungus Salju Perusia Sibat. Ini benar-benar harta karun. Ya, aku berusaha keras mendapatkannya. Cepat makanlah, Guru. Aku yang makan? Tentu saja, kusiapkan khusus untuk menghormati. Kau tahu, setelah memakan ini, kultivasimu akan meningkat drastis. Kenapa tidak? Kau sembunyikan dan makan sendiri? Takon kulakukan. Ini kusiapkan khusus untukmu, Guru. Tolong makanlah. Gadis bodoh. Guru, apa yang Anda lakukan? Apa yang kau lakukan, gadis bodoh? Guru, Aku s'engagea. Menyiapkan ini untukmu. Qui n'a pas qu'Auberican pas d'Acu, un truc dimakan? Guru, tahukah Anda berapa besar usaha yang kulakukan untuk dapatkan bunga salju seabad ini? Tahukah betapa sulitnya kudapatkan ini? Gadis bodoh, kuhargai kebaikanmu. Sekarang cepat duduk dan olah kekuatan obatnya. Hei, setelah kau telan, tak boleh dimuntahkan. Takkan kuambil kembali. Itu menjijikkan. Tian Feng juga ada di sini. Kultivasi Dewa Perang Phoenix Surga telah mencapai alam ilahi, tak terkalahkan di seluruh negeri. Tak pernah kalah perang. Anak muda, kini kau tahu takut. Bukan, tapi sudah terlambat untuk takut. Kultivasi Dewa Perang Phoenix Surga telah mencapai alam ilahi, tak terkalahkan di seluruh dunia. Tak pernah kalah dalam pertempuran. Anak muda, akhirnya kau merasa takut. Ya, tapi ini sudah terlambat untuk gentar. Dewa Perang Phoenix Surgawi. Jimmy Reed langsung. Dewa Perang. Ilmu bela dirinya luar biasa. Dia sudah lama tidak muncul ke publik. Kita tamat. Ini akhir. Sudah kubicara, jangan hancurkan token Dewa Perang. Lihat akibatnya sekarang. Kakak, bisakah kalian diam? Setiap kali, sebelum ada kejadian, langsung meratapi kiamat. Tianxian Martial Hall. Diamlah, dengarkan baik-baik, Mereka takut. karena gentar pada Divine Martial Sekt. dan Dewa Perang Phoenix Surgawi. Tapi kau Hanyalah orang. tak tahu langit tinggi bumi rendah. Terlalu bodoh sadari. Mawo telah di depan mata. Suamiku, seberapa kuat pun, Dewa Perang Phoenix Surgawi, sebelum dia datang, lebih baik bunuh bajingan ini dulu. Kau, jangan nekat bertindak. Kau yang sembarangan bicara. Mengapa orang tua ini harus tanggung akibatmu? Ucapan bagus. Hei, jangan lakukan hal bodoh. Ini, Divine Martial Sect yang sangat kalian takuti? Tapi, bagaimana dengan Dewa Perang Phoenix? Lalu apa dengan Tian Feng? Jika Tian Feng datang, perintah berlutut, dia harus patuh. Berani-beraninya. Hina Dewa Perang Phoenix begini. Tak perkia. Suamiku, jangan ngawur. Dewa Perang Phoenix Kijam, tak mau ada yang mengejeknya. Dewa Perang Phoenix tak pernah berlutut pada pemimpin sekte kita. Kau pikir dia akan lutut padamu? Kau pasti masih mimpi.
Hahaha. Dewa Perang Phoenix Surgawi, dia bahkan tak mau bersujud saat menghadap pemimpin sekte kita. Kira-kira dia akan bersujud padamu? Kamu pasti belum sadar betul. Bagaimana jika Tian Feng benar-benar bersujud saat melihatku? Mau apa kau nanti? Aku akan jungkir balik makan tai. Hahaha. Baiklah. Kau sendiri yang mengatakannya. Dasar anak langkang. Berani menghina. Dewa Perang Phoenix Surgawi begini caranya. Saat Dewa Perang Phoenix Surgawi tiba, akan kularapkan semua ucapanmu ini padanya. Bersiaplah menunggu ajal. Swamai, kita sudah berjanji. Sebelum dia datang, bunuh mereka dulu. Membunuh orang-orang ini akan mengotori tanganku. Aku akan tunggu Tian Feng datang biar dia yang menghadapi mereka sendiri. Tuan Tian Feng, dia. Tutup mulutmu, tak bisakah kau simpan omong kosongmu? Sampai Dewa Perang Phoenix Surgawi tiba, kau benar-benar ingin memprovokasinya. Untuk membunuh kita sekarang? Bahkan sesepuh ini, Aku belum mau mati, jangan seret aku bersama. Yan Ran, aku akan meditasi mengatur napas sebentar. Tolong jaga sekeliling. Heitai heitai. Siapa berani melecehkan sekte bela diri surgawiku? Kalian mencari celaka. Siapa berani menghina sekte Dewa Perang Surgawiku? Kau mencari celaka. hamba menyambut Dewa Perang Phoenix Surgawi. Bongan. Tuan Tian Feng, mereka Mereka yang menghancurkan lencana Dewa Perang. Mereka bahkan tak menghargai sekte Dewa Perang. sedikit pan. Berani-beraninya kau hancurkan lencana Dewa Perangku. Keterlaluan kau ini. Aku. Lepaskan ketua hall kami sekarang. Serang. Apapun alasannya, tak boleh seorang pun hancurkan lencana Dewa Perang. Karena kau sudah menghancurkannya, kau sengaja cari mau. Dua, Dewa Perang Phoenix Surgawi yang menghancurkan lencana Dewa Perang. You can catch a whole kami. Lalu siapa? Dewa Perang Phoenix Surgawi. Itu, anak yang di situ itu. Dia yang hancurkan lencana Dewa Perang. Bahkan dia berkata dengan sombong. Katanya, saat Paduka melihatnya, Paduka harus bersujud padanya. Dewa Perang Phoenix Surgawi, suamiku, dia hanya bicara sembarangan. Jangan dianggap serius. Kau hancurkan lencana Dewa Perang. Masih berani bersikap sombong, bahkan berani minta yang mulia bersujud padamu. Kau benar-benar mencari ajal. Tian Feng, kau memang sangat angkuh. Gu, Guru. Gu, Guru. Kalau begitu, Guru. Sang guru prajurit Phoenix Surgawi, pastilah Dewa Perang sendiri. Mungkinkah? Apakah dia benar-benar Dewa Perang? Guru. Jangan panggil aku gurumu, Tian Feng. Kini kau menjadi sangat sombong, berani membunuh orang. Tanpa menanyakan alasan, tahukah kau siapa orang yang hampir kau sakit hati? Dia adalah Dia istriku, yang berarti nyonyamu. Hukuman apa pantas kau terima karena melukai nyonyamu? Murid menghina nyonya, pantas dihukum mati ribuan kali. Murid. Tangan inikah yang Kau pakai mon skik nyonya tadi? segera pot dan tebus dosamu pada nyonya. Suamiku, bisakah kau hentikan dia? Sudahlah. Guru, selama bertahun-tahun, murid mencari guru tanpa henti. Guru. Selama bertahun-tahun, murid ini terus mencari guru. Sudah. Guru, ini, Rakan et Raka. bagaimana mungkin? Siapa yang meracuni guru? Lin Yan Dan Feng Hao, Yang Merakiniku. Dewa Perang Tian Feng, kau memanggil suamiku guru? Jangan-jangan suamiku adalah Dewa Bela Diri legendaris? Suamiku adalah Dewa Bela Diri. Ini. Ternyata mereka berdua, pasangan brengsek itu, berani sekali mereka. Selama ini, Mereka menipuku. Akan kubunuh mereka. Tian Feng, mau membunuh siapa? Kami memberi hormat pada wakil pemimpin sekte. Lama tak jumpa Liu, tak kesangka kau masih hidup, bersembunyi di tempat seperti ini. Kalau kau bilang mati, masa aku tega mati duluan? Bertahun-tahun berlalu, mulutmu tetap tajam. Terima kasih pujiannya. Inikah istrimu? Ya. Bagaimana menurutmu? Bukankah dia ratus kali lebih cantik darimu? Kau, Liu, hari ini di depan matamu, kuhancurkan wajah istrimu. Mari lihat apakah kau masih sombong setelah ini. Layan, apakah kau yang memberi Rakan et Raka ke guruku? mengapa kau lakukan itu? Apa kesalahan gurumu hingga kau membencinya?
Linyan, apakah Koyong, memberi rakan neraka pada guruku? Kenapa kau melakukan hal itu? Apa kesalahan guru? Hingga kau berbuaja? Benar. Apakah dia pernah bersikap baik padaku? Sejak hari pernikahan kami, dia tak pernah sekalipun memandangku dengan benar. Di hatinya, murid seperti kau pun lebih penting daripadaku. Omong kosong. Meski begitu, kau tak seharusnya. Merakuni guruku. Serahkan penawarnya. Sekarang juga. Atau. Penawarnya? Aku memang memilikinya. Apapun dendam masa lalu, kumohon, berikan penawarnya. Jika kau ingin penawarnya, bisa saja. Cukup sujudlah padaku. Lakukan kau tahu 3 kali dengan keras. Jangan sujud, adik sepuh. Baik, aku akan sujud sekarang. Yanran bodoh, meski kau sujud padanya, dia tetap tak akan memberikan penawarnya. Aku terlalu paham sifatnya. Dia hanya wanita tak berotak yang plan-plan dan bodoh. Oh iya, soal payudaranya juga tak terlalu besar. Kau. Lia, kau benar-benar ingin mati. Nyawaku tak berharga, tapi aku tak peduli. Kau dan Feng Hao pasti mati lebih dulu dariku. Kau pikir bisa? Tak percaya? Kau kira Feng Hao dan aku masih selemah dulu? Apalagi kau sudah keracunan. Meski dalam kondisi terkuat sekalipun, aku dan Feng Hao takkan takut padamu. Baiklah. Apa yang lucu? Ini lelucon terbaik sepanjang hidupku. Jadi, aku tak boleh tertawa. Beraninya. Madala. Beraninya kau. Mari. Kau memang cari mawar. Wah, kekuatanmu memang meningkat. Li, hari ini akan kejadikan kau injakan kakiku. Lalu, di depan matamu sendiri, akan kulukai wajah istrimu. Persis seperti caramu melukai wajahku dulu. Gila kau wanita, dulu kau merakuniku, bahkan menyuruh orang membunuhku, melukaimu. Bukankah itu layak untukmu? Lebih baik kau bunuh aku dengan satu tebasan. Lalu kau bisa saja bunuh diri setelahnya. Bukan. Sekarang, serahkan nyawamu. Kultivasi ini, Teknik Jaha Makam apa ini? Ini seni ilahi penarik jiwa yang seset. Apa itu seni ilahi penarik jiwa? Itu teknik jahat. Setelah mulai mempelajarinya, meridian tubuhmu akan kacau, sifatmu akan berubah, dan kebanyakan penggunanya tak berumur panjang. Lalu kenapa dia masih mempelajarinya? Karena dia orang gila. Tidak, kita harus selamatkan Dewi Perang Phoenix Surgawi. Tidak, kita harus menyelamatkan Dewa Perang Phoenix Surgawi. Apa kau pikir kami tidak ada? Wang Long, kau berani sekali menyerang istriku. Sujud di hadapanku. Elder Wang, jangan takut padanya. Dia sudah sangat keracunan saat ini. Sebentar lagi, dia akan jadi tak berguna. Tapi, ku bilang sujud. Ini. Dan kau, Sun Hu. Sujud. Kau. APA. Kau pikir kau lebih kuat dari mereka? Pergi ke neraka. Suamiku. Suamiku. Kaki. Guru. Lia, kau tak sehebat yang terlihat. Kau seperti kekatakan. Aku bukan yang dulu lagi. Aku sudah berubah. Bahkan saat kau di puncak, aku takkan takut padamu. Kenapa kalian belum juga berdiri? Lihat Li Ye ini ibarat belalang di musim gugur. Tak bisa loncat-loncat lama lagi. Berdiri. Lia, ini kesepakatannya. Kalau kau berlutut sekarang dan minta ampun padaku, aku bisa biarkan kau hidup di sampingku. Hah? Hubungan Luda, kekuatanku baru 30% saat ini. Lalu apa? Hanya karena kau memaksaku mundur. Kau pikir bisa sombong? 30% kekuatanmu? Itu mustahil. Percaya atau tidak? Tak peduli berapa kekuatanmu. Faktanya kau tak bisa kalahkan aku. Itu kenyataannya. Lia, aku tahu. Racun dunia baka dalam dirimu. Sudah menjalar ke organ dalammu. Sehebat apapun kultivasi, kau tak bisa sembuhkan racun baka ini. Apa maksudmu? Sebenarnya, aku pernah sayang padamu. Alasanku meracunimu dulu. Hanya karena kau terlalu dingin. Cintaku berubah jadi kebencian. Pertunangan kita adalah rencana ayahmu yang memaksaku atur. Sedangkan aku hanya setuju untuk balas kebaikan ayahmu. Sejak kita bertunangan, semua yang bisa kuberi telah kuberikan. Yeah, kau beri harta dan status. Posisi terhormat. Tapi satu hal tak kau beri, cinta. Tapi satu hal yang tak pernah kau beri adalah cinta.
Sudah kukatakan, aku beri semua yang bisa kuberikan. Aku tak punya cinta untuk diberikan, jadi tak bisa kuberikan padamu. Jadi dari awal sekali, kau tak pernah mencintai sama sekali. Sepanjang hidupku, satu-satunya yang pernah kucintai adalah istriku, Gu Yanran. Suamiku. Ikatan yang begitu kuat. Baik-baik. Kalian berdua punya cinta suami istri yang dalam. Kuharap keinginanmu takkan terkabul. Lia, jika kau bunuh wanita tepat di hadapanku, lalu berlutut dan bersujud padaku, katakan kau milikku seumur hidupmu. Akan kubantu sembuhkan racun Netherworld ini. Sejak saat itu, kau tetap yang terhebat di dunia. Tetap dewa persilatan. Hidupku. Hidupku tak berharga. Kematian tak ada artinya bagiku, tapi memintaku menukar nyawa istriku untuk keselamatanku? Itu hanya hayalan. Benarkah jika aku mati, kau akan berikan penawarnya? Ya, Baik. Asal kau beri aku penawarnya, aku akan mati di hadapanmu sekarang juga. tidak. Kau harus mati dulu. Aku tak percaya padamu. Kau hanya berpura-pura untuk membuat Li terkesan, bukan? Lia, jadi ini tipe wanita yang kau cintai. Jadi inikah tipe wanita yang kau cintai? Suamiku, aku. Yanran, tak KPA, kita sudah menikah bertahun-tahun. Mana mungkin aku tak tahu perasaanmu yang sebenarnya? Mana mungkin aku tak paham? Kakap, hentikan omong kosong ini. Sekarang juga, serahkanlah pena war Reagan. Untuk Reagan neraka ITU. Aku bisa mengampuni Nyawamu dan Fang Hao. Sekte bela diri suci itu, ambillah jika kau mau. Li, kau sudah hila? Tak kau sadar. Siapa yang sebenarnya menguasai situasi saat ini? Sekarang, kamilah yang memegang kendali. Dari cara bicaramu, orang awam mungkin mengira kau yang sedang mengendalikan kami. Bila kau berani bicara sembarangan lagi, aku akan menghancurkanmu. Takut apa kalian? Dia sudah kukalahkan. Dasar sekumpulan pecundang. Berani-beraninya kalian mengancamku di saat seperti ini? Kereza, racun ini sudah merusak otakmu. Aku beri kesempatan untuk hidup. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Pergilah ke neraka. Suamiku. Guru. Akan kulawan kau sampai mati. Lia, apalagi yang kau punya sekarang. Selain mulut tajamu, kini kusadari, aku tak terlalu menyukaimu karena kau tak seperti dewa bela diri yang kubayangkan. Lenya, ku beri kesempatan terakhir untuk tetap hidup. Serahkan penawarnya. Aku bisa selamatkan kau dan Fang Hao dari maut. Kau bahkan memiliki sect Divine Marshal. Ini kesempatan terakhirmu. Tak berguna, kaulah yang kekalahan. Berani-beraninya kau memberi kesempatan? Lia, coba kau pergi. Lihat cermin sekarang. Perhatikan baik-baik wajahmu yang memelas dan marah itu. Baiklah, sudah ku beri kesempatan. Tapi kau terlalu bodoh menermanya. Tidak. Pergilah ke neraka. Guruku. Aku baik-baik saja. Kultivasiku baru pulih 60%. Suamiku, kau kebat Jerem Emas lagi. Tapi racunmu. Jangan khawatir. Setidaknya, sebelum mati, ku bisa selesaikan semua urusan ini. Jika kau mati, aku juga takkan hidup. Bagaimana mungkin? Dia sekuat ini? Ini mustahil. Hari ini kultivasimu akan kuserap. Saat itu terjadi, aku akan jadi paling kuat di dunia. Setelah kau kehilangan kekuatan, lihat sampai kapan kau bisa sombong. Berani ada yang bergerak? Mari kau. Tak ada yang bisa selamatkanmu hari ini. Begitukah? Apa kau benar-benar pikir semuanya akan sesuai keinginanmu? Suamiku. Ini Reagan dunia baka. Kau kira, kalau kau bisa menyerap kultivasi, aku hanya mencoba memindahkan sedikit Reagan dunia baka ke tubuhmu. Jadi,
rasanya. Enak bukan? Berhenti buang tenagamu. Bahkan aku sulit menahan racun neraka ini. Apakah kau bisa? Sayal. Kau frustasi, sedikit racun dalam tubuhmu. Tak sebanding dengan deritaku selama ini. Perempuan beracun, serahkan penawarnya sekarang. Atau kubunuh kau seketika. Silakan, bana aku. Li Ye juga takkan selamat. Kau pikir aku tak berani? Nona Lin, jika kau serahkan penawarnya, aku bersumpah, kami takkan lekemu. Kami bahkan akan bebaskanmu. Benarkah? Aku bisa bersumpah darah. Yanran, aku. Suamiku, aku ikuti semua perintahmu. Tapi untuk ini, kau harus ikuti aku. Baiklah. Nona Lin, penawarnya. Lama-lama bicara, geledah saja, lebih cepat selesai. Ide bagus, kau memang cerdik. Memang ku bawa penawar. Di sini, khawatir kalian tak temukan. Maksudmu, di mana tepatnya penawarnya? Aku ubah pikiran. Penawarnya takkan kuberikan pada kalian. Kalau berani, bunuh aku sekarang juga. Kiraku akut-akut? Kau pikir aku tidak berani? Bunuh saja aku kalau berani. Bayar aku yang urus. Ok. Ya, Nyonya. Jangan banyak bicara. Aku takkan pernah memberimu penawarnya. Kalau memang berani, bunuh aku sekarang. Nona Lin, maaf harus kasar. Tapi jika kau bersikeras untuk tidak menyerahkan penawarnya, aku terpaksa harus mengakhiri nyawamu. Bagaimanapun, kebencian karena kehilangan suami tak bisa didamaikan. Tapi mata akan semudah itu bagi. Maksudmu apa? Aku tak ingin melakukan ini, tapi kau terus memaksa. Aku tak punya pilihan. Terkadang, ingin mati saja, bukan hal yang mudah. Aku pernah dengar kakekku bicara tentang cara membunuh orang. Jika tak keberatan, boleh kucobakan. Padamu. Nyonya, metode seperti apa itu? Aku penasaran. Bisa ceritakan? Caranya dengan mengubur orang di dalam tanah. Hanya menyisakan kepalanya, lalu buat setan di belakang lehernya. Untuk apa itu? Kedengarannya mengerikan. Setelah membuat sayatan, tuangkan air raksa ke dalam luka. Oh, lalu pastinya sangat menyakitkan, ya? Pada saat itu, orang tersebut akan menggeliat dan berguling keluar, menekan tanah. Kemudian, saat akhirnya berhasil keluar, seluruh kulit tubuhnya akan terkelupas. Itu baru langkah pertama. Masih banyak hal menarik berikutnya. Dan itu baru langkah pertama. Masih banyak hal menarik yang bisa kulakukan. Begitu ya? Seperti apa? Mengambil baskom berisi air panas, lalu menyiramkannya ke seluruh tubuhnya. Kau pikir dia? Diam, kamu yang diam. Lin Yan, aku tak pernah menginginkan keadaan seperti ini. Aku hanya ingin hidup tenang bersama suamiku. Tapi jika kau tetap menolak, memberi jalan keluar untuk suamiku, aku tak segan menjadi iblis sekalipun. Aku. Lenya, sebagian kematian seberat gunung, sebagian lagi seringan bulu. Jika kau bersikeras, mempertahankan sikap keras kepala ini, jika kita harus mati bersama, lalu apa artinya? Kehidupan yang telah kau jalani, sebaliknya, jika kita berdua selamat, masih banyak hal bermana yang bisa kau lakukan dalam hidupmu. Lin Yan, putuskan pilihanmu. Kita berdua hidup, atau kusiksa kau sampai mati, lalu menyusulmu ke neraka. Aku bisa memberimu penawarnya. Tapi penawar yang kumiliki kurang satu bahan. Bahan itu bernama anggrek neraka. Fang Hao memiliki anggrek neraka itu. Kau ingin anggrek neraka? Ada di sini bersamaku. Kau ingin anggrek neraka? Ada di sini. Datang dan ambil. Fang Hao selamatkan aku. Datang dan ambil. Kami memberi hormat pada pemimpin sekt. Li Ye, tak kusangka kita bertemu lagi. Aku juga tak menyangka. Saat pertama ingat ucapanmu, kau berlutut dan berkata padaku, selama bisa di sisimu, aku rela jadi anjingmu. Ku perlakukan kau seperti saudara. Tapi apa yang kau lakukan? Kau bersekongkol dengan tunanganku dan meracuniku. Katakan, apa bedanya kau dengan binatang buas? Itu karena kau tak pantas disebut manusia. Saudara dan tunangan terdekatmu sama-sama mengkhianatimu. Sebaiknya kau introspeksi diri. Aku tak pernah introspeksi atas kesalahan orang lain. Bukan caraku. Dunia ini luas. Siapa tak pernah temui binatang buas? Kau. Li Ye, mulutmu masih setajam ilmu bela dirimu dulu. Bedanya, mulutmu masih tajam.
Li Ye, tahukah kau, hanya ada satu anggrek neraka di dunia? Ini satu-satunya kesempatanmu. Ayolah, berlutut dan minta padaku. Jika tidak, aku hancurkan bunga ini. Tidak. Jika kau hancurkan anggrek neraka, dia juga tak akan selamat. Dia akan mati. Feng Hao, Jian Gan, jangan hancurkan anggrek neraka. Lin Yan sudah berjanji, asalkan kau serahkan Painawar, dia akan bebaskan kita. Lin Yan, hidup atau matimu, apa urusanku? Kau kira aku datang karena peduli dengan nyawamu? Jangan konyol. Aku lebih senang jika kau mati, bahkan sudah kunanti. Li Ye, tanyakan terakhir kali, mau berlutut atau... Lin Yan, hidup atau mati kau? Apa urusanku? Apa kau benar-benar berpikir aku akan datang ke sini karena aku peduli kau mati? Aku lebih senang jika kau mati. Aku bahkan menantikannya. Hahaha. Li Ye, terakhir kali kutanya, kau berlutut atau tidak? Kau ingin aku berlutut padamu? Aku akan melakukannya. Asal kau bersedia menyerahkan anggrek neter, aku akan berlutut padamu. Yanran, Jian Gan bodoh, apapun yang kita lakukan, dia takkan menyerahkannya. TAPI. Tak apa. Semua orang akan mati. Tapi kau harus janji, setelah aku pergi, kau akan hidup dengan baik. Oh. Lin Yan, hidup atau mati kau? Apa urusanku? Aku lebih senang jika kau mati. Aku bahkan menantikannya. Tak percaya aku, menyikiri Li Yi, demi orang sepertimu. 3 botol porselen ini tampak identik dari luar, tapi kenyataannya, hanya ini yang ada penawarnya. Yang lain, mematikan saat kena darah. Kau. Maafkan aku tak punya muka lagi untuk hidup di dunia ini. Aku kasihan padamu, aku tak punya muka lagi untuk hidup di dunia ini. Mengapa kau tak biarkan aku mati? Lin Yan, hidup sederhana lebih baik daripada mati. Hidup ini panjang, cinta dan kasih sayang hanyalah bagian kecil darinya. Masih banyak hal yang lebih berarti untuk dilakukan. TAPI. Feng Hao, dendam antara kita harus diselesaikan hari ini. Diselesaikan? Mengapa aku harus urus itu denganmu? Cukup hancurkan anggrek neter ini, lalu pergi dari sini. Bagaimanapun, kau pasti mati. Aku tanya sekali lagi, maukah kau berlutut atau tidak? Feng Hao, kau salah. Kau sangat keliru. Apa maksudmu? Nyawamu sebenarnya selalu ada di tanganku. Sudah lama aku siap untuk membunuhmu sebelum aku mati. Kau masih hidup hanya karena aku belum perlu mati. Kini 2 dari 3 jarum emas telah kucabut. Hahaha, jadi 3 jarum misteri langit yang menyimpan nyawamu. Awalnya aku ingin mencari, tapi tak disangka kau malah datang sendiri. Ini justru lebih baik. Li Ye, kau kira aku takut padamu? Zaman sudah berubah. Selama bertahun-tahun, ku kuasai seni ilahi pembimbing jiwa. Ku pelajari hanya untuk kalahkanmu. Li Ye, apa kau pikir aku takut padamu? Zaman sudah lama berubah. Selama bertahun-tahun ini, aku telah kuasai seni ilahi pembimbing jiwa yang hilang. Ku pelajari hanya untuk mengalahkanmu. Sudah kuduga, kultivasimu memang meningkat pesat. Kalau tidak, kau takkan berani mencariku. Li Ye, seni pembimbing jiwa miliknya berbeda dengan punyaku. Setelah kau mengebirinya, seni itu justru lebih cocok untuknya. Kali ini, kau harus benar-benar waspada. Justru bagus. Ketika pemain catur temukan lawan sepadan, jenderal hadapi musuh tangguh. Bukankah itu yang paling menarik? Cukup bicara. Aku tak mau buang waktu denganmu. Sekarang juga, berlututlah, zuyutlah di hadapanku. Jika tidak, akan kuhancurkan bunga ini. Tidak. Jika kau bisa kalahkan aku akan berlutut, bahkan bisa panggil ayah jika mau. Tapi jika kau kalah, dan aku tak dapat anggrek gaib, satu-satunya yang bisa membuatku lega adalah membunuhmu. Maksudmu apa? Maksud guru kami, anggrek gaib ini, satu-satunya yang menyelamatkanmu. Jika menang, kami mengaku kalah. Lakukan sesuka. Jika kalah, anggrek gaib jadi milik kami. Kami takkan ambil nyawamu. Kau boleh pergi dengan aman. Jadi, jika kau benar-benar yakin dengan kemampuan, tak perlu takut padaku. Baik, kuterima tantanganmu. Hahaha, bunga ada di sini. Jangan berani rusakkan ini. Trik pengecut. Pengecut. Hahaha. Suamiku hari-hari. Suamiku. Tuan. Hahaha, hanya ini yang kau punya? Kukira kau lebih kuat dari ini. Hahaha, inikah batas kemampuan latihanmu? Masih kurang, serang lagi. Tidak. Hahaha. Tidak. Begitu kultivasimu kuserap semua. Mulai saat ini, dunia ini akan jadi milikku. Feng Hao. Hahaha. Li Ye, tak menyangka ini.
Kan? Kau tak pernah sangka. Akan berakhir begini, kan? Apa maksudmu? Ini Raccoon Sembilan Neraka. Asal kau ambil setengah anggrek neraka ini plus setengah botol penawarnya, racunnya bisa dinetralisir. Jangan bohong kami. Mengapa aku bohong di saat seperti ini? Aku benar-benar kalah? Tidak mungkin. Mustahil. Ini Raccoon Sembilan Neraka. Li Ye, tanpa Raccoon Sembilan Neraka ini. Kau bukan tandinganku sama sekali. Akulah yang terkuat di dunia. Yang terkuat di dunia. Hahaha. Kau. Akulah yang menaikkan jabatanmu, mengangkatmu. Tapi kau. Kau. Akulah yang merangkul dan mengangkat jabatanmu. Tapi kau. Penjahat keji. Kau sudah banyak berbuat dosa. Aku sudah lama menahan kezalimanmu. Hari ini, aku akan menumpas sumber malapetaka. Dewa bela diri, ini sudah jadi kewajibanku. Tak usah berterima kasih. Selamat tinggal. Pelan-pelan saja, jangan sampai terjatuh. Aku tidak segitu lemah. Lagi pula aku juga ahli bela diri. Katakan, menurutmu nanti anak kita laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kalau perempuan, pasti mewarisi kebaikan dan kelembutanmu. Kalau laki-laki, dia akan mirip, bukannya lebih baik? Belum juga masuk pintu. Sudah donggar Tuan dan Nyonya. Saling memuji. Sudah lama. Sejak kalian menikah. Masih mesra terus begini? Siapa yang langsung sekarang? Aku. Guru. Urusan di sekte Dewa Bela Diri. Sudah semua kutatakan. Aku sengaja datang. Tuan. Saya sudah mengatur ulang. Dan menyelesaikan semua urusan sekte Bela Diri Ilahi. Saya datang khusus untuk melapor kepada Anda. Kamu telah bekerja dengan baik tahun ini. Tapi ingat ini, sekte Bela Diri Ilahi selalu membela yang lemah dan mengalahkan yang kuat untuk menegakkan keadilan. Dimangerti. Murid akan selalu mengingat ini. Tapi, Tuan. Apakah Anda benar-benar tidak akan kembali ke sekte Bela Diri Ilahi untuk menjadi pemimpin sekte lagi? Posisi pemimpin sekte yang buruk itu, apa hebatnya? Saat ini, saya bisa menghabiskan setiap hari dengan istri dan anak saya. Saya sangat bahagia. Anda menjalani kehidupan yang baik. Tetapi Anda membuang semua pekerjaan. Pada saya. Mencari pukulan, ya? Nyonya. Lihat Tuan, dia menindas saya. Oh benar. Di mana Linian? Dia pergi menjambara di Janggu. Kudangardia. Menemukan pria yang baik juga. Sekarang dia hidup kehidupan yang cukup baik. Seorang wanita yang melakukan banyak hal jahat. Dia lolos terlalu mudah. Anda tidak bisa mengatakan itu. Jika bukan karena dia, saya tidak akan pernah bertemu Yanra. Selain itu, pada akhirnya, dia benar-benar memulai lembaran baru. Ayahnya pernah melakukan bantuan besar pada saya. Akhir ini sudah yang terbaik yang bisa kita harapkan. Elan. Jika Anda pun tidak menyimpan dendam lagi, maka saya tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Oh. Benar, Nyonya. Apa makan malam kita nanti malam? Yang kamu pikirkan hanya makan. Hati-hati, kamu akan makan sampai gemuk. Nyonya, lihat. Dia selalu mengganggu saya. Saya akan membantumu melawannya. Tunggu, jangan. Mulai sekarang, kamu tidak boleh menindas Tian Feng. Mengerti? Baik-baik.